Badass. Mungkin itu kata yang tepat untuk menggambarkan chapter kali ini. Menegangkan dan penuh dengan pertarungan. Jadi, siapkan diri kalian karena chapter kali ini begitu keren. Manga One Piece 1002 diberi judul Yonko Melawan Generasi Baru. Chapter kali ini memiliki 17 halaman dengan 4 halaman ganda atau double spread. Pada cover chapter terlihat Rob Lucci sedang memberi makan banyak merpati di sebuah taman. Masih cover Rikus ya. Dan Rob Lucci sepertinya memang pencinta merpati karena kita tahu dia memiliki Hattori si merpati yang selalu bersamanya. Baik, chapter kali ini dimulai dengan Kaido yang melepaskan jurus anginnya yang disebut dengan Kaifu atau angin penghancur yang mengarah pada generasi terburuk, yaitu Luffy, Zoro, Kid, Killer, dan Trafalgar di Waterloo. Sebuah serangan yang hampir mirip dengan yang Kaido keluarkan saat menyerang para abdi setia Kozuki Oden dan menyebabkan salah satu lengan Okiku terpotong. Kembali ke cerita, Eustace Kapten Kid terpukul mundur akibat serangan Kaido yang bagai tebasan pisau angin. Tapi dia baik-baik saja karena yang tertebas adalah bagian atau lengan dari robot yang ia ciptakan dari tumpukan besi tua yang memang sebelumnya ia kumpulkan dalam perjalanannya menuju ke puncak atau atap gunung tengkorak Pulau Onigashima. Di lain sisi, Roronoa Zoro menggunakan pedangnya untuk memblokir serangan pisau angin Kaido. Widih, mantap juga gayanya, keren, bolehlah. Jadi ingat saat Roronoa Zoro menahan serangan Hody Jones di Arch Fishman Island. Sementara itu, kapten tercinta kita bekas Sencho Monkey D. Luffy melompat dan bergerak cepat untuk menghindari serangan pisau angin Kaido. Kemudian Luffy menggunakan serangan baru yang disebut dengan Gomu Gomu no Kong Raifuru untuk memukul wajah Kaido. Kepala Kaido terlempar ke belakang berkat serangan Luffy. Jadi Eustace Kapten Kid mengambil kesempatan itu dan meraih leher Kaido. Kemudian Kid menggunakan serangan baru yang disebut dengan Slam Gibson untuk melempar Kaido ke tanah secara suplex. Gila benar nih Eustace Kapten Kid, makhluk terkuat di dunia, Hyakuzu no Kaido di Smackdown Leo. Sebelum berlanjut, sedikit membahas jurus yang Luffy gunakan memang jurus baru. Namun itu bentuk pengembangan dari Gomu Gomu no Rifle, karena dalam bahasa Jepangnya Rifle dibaca Raifuru. Nah, dalam mode gear keempat, Luffy melancarkan tinju Gomu Gomu no Kong ditambah Rifle atau Raifuru. Jadi tinju King Kong Luffy dibuat bagai berputar dan menghantam wajah Kaido. Kembali ke cerita, Trafalgar di Waterloo berteleportasi tepat di sebelah Kaido. Dia berkata jika dia belum pernah melihat organ dalam seekor naga sebelumnya. Namun jantung naga pasti ada di sekitar tempat yang ia tuju sekarang. Kemudian Lau dengan cepat menusuk Kaido dengan Gamma Knife seperti yang pernah ia lakukan pada Don Quixote do Flamingo di Arch Dressrosa. Setelah menerima serangan telak Lau, Kaido berteriak, namun dia tidak terluka parah. Nampaknya serangan Trafalgar di Waterloo tidak mengenai jantung Kaido ya. Jadi jantung naga ini sebenarnya di mana? Menarik. Mari kita berdiskusi di kolom komentar Leo. Berlanjut ke cerita, Kaido berkata jika anak nakal ini bukan hanya idiot yang tangguh, ternyata mereka juga mempelajari betapa kerasnya kulitnya. Salah kira nih si Kaido. Maksudku yang kurang pintar itu hanya Luffy dan Kid. Kalau Lau tentu saja berbeda. Berlanjut, tidak mau kalah, Killer maju dan berlari di atas tubuh Kaido atau di atas punggung naga Kaido. Kemudian dia menggunakan serangan yang disebut dengan Kama Sonic. Kita bisa melihat bilah pedang Killer menjadi besar. Apakah itu sebuah ilusi atau memang itu nyata? Dan nampaknya serangan tersebut berdampak pada Kaido. Jurus Killer ini menurutku selain bergerak cepat, itu menciptakan serangan bagai senjata belalang sembah, sehingga tidak heran namanya disebut dengan Kama Sonic. Melihat Kaido diserang bertubi-tubi, Big Mom menghantam Killer dengan serangan baru yang disebut dengan Indra. Big Mom juga mengatakan bahwasannya
selama mereka semua atau para supernova berada di bawah langit puncak Onigashima, maka tidak akan ada jalan keluar dari serangan yang ia berikan. Serangan yang bagaikan senjata Dewa Indra karena berupa petir. Melihat killer yang terjatuh setelah menerima sambaran petir Indra Big Mom, Kaido membuka mulutnya untuk menggigit killer. Namun sebelum itu terjadi, kapten tercinta kita kembali memukul wajah Kaido dengan Gomu Gomu no Rhino Snider, sebuah tendangan ganda yang pernah ia gunakan dulu saat melawan Doflamingo di Ars Dressrosa. Usai menerima serangan Luffy, Kaido kemudian bersiap untuk menggunakan Bolo Breath-nya pada Luffy. Namun sebelum serangan Kaido dilancarkan, Roronoa Zoro meminta Trafalgar di Waterloo untuk memindahkannya ke depan atau ke hadapan Luffy. Lau kesal dan marah, kemudian berkata, mengapa dia harus membantu mereka? Maksudnya Luffy dan Zoro. Namun meski mengomel, Lau tetap menurutinya. Kemudian Lau meneleportasi Zoro di depan Kaido tepat pada waktunya. Kaido melepaskan Bolo Breath, tapi Zoro kembali menggunakan Kitsune Biryu Homura Sakikinemon untuk memotong semburan api Kaido dan melindungi Luffy. Masih dalam posisi di udara, Roronoa Zoro kemudian bersiap untuk menggunakan Itoryu atau One Sword Style atau gaya satu pedang, kemudian melancarkan serangan Hiryukaen atau sebuah serangan yang pernah dia gunakan untuk mengalahkan Ryuma di Trailer Bark, tebasan naga melawan seekor naga. Widih, keren. Menyaksikan itu, Big Mom berteriak untuk memperingatkan Kaido agar dia menghindari serangan tersebut, karena dia merasa bahwa pedang yang Zoro gunakan itu bukanlah pedang biasa. Zoro menebas Kaido tapi meleset. Serangannya memotong salah satu tanduk Onigashima. Kaido terkejut, dia bisa merasakan kehadiran Oden di pedang Zoro. Belum tahu aja Kaido jika pedang yang Zoro gunakan adalah salah satu pedang peninggalan Kozuki Oden, yaitu Enma. Dan seandainya saja Big Mom tidak mengingatkan dan Kaido tidak menghindari serangan Roronoa Zoro, tentunya sesuatu yang berbahaya akan dialami Kaido. Kembali ke cerita, Big Mom menggunakan serangan baru besar-besaran yang disebut dengan Tenman Daijisai Tenjin, atau dewa tertinggi yang menutupi seluruh langit, di mana dia mengeluarkan hujan petir dari langit. Serangan ini mirip dengan Mamaragan Enel, tetapi semua petir Big Mom memiliki jiwa di dalamnya, sehingga mereka dapat bergerak dan menyerang dari segala arah. Luffy, Zoro, Lau, dan Kid semuanya dipukul oleh serangan Big Mom, tapi Luffy masih bisa melompat kembali ke udara. Big Mom kaget. Big Mom bertanya-tanya mengapa petir tidak berpengaruh terhadap Luffy. Luffy berkata, karena aku karet. Bagai Dezapu saat pertarungan Enel melawan Luffy, Big Mom juga kaget. Namun ekspresinya masih belum bisa menandingi ekspresi Enel. Nih, kembali beberapa adik onlineku yang pengen mukanya dengan gaya Enel masuk YouTube. Lanjut. Kembali ke cerita. Hyakuzu no Kaido kemudian menembakkan Bolo Breath-nya tepat ke Luffy, tapi Luffy menahannya. Kaido berkata, api juga tidak bekerja. Kenapa? Luffy menjawab, itu karena aku cukup tangguh. Kemudian Luffy menggunakan serangan baru yang disebut dengan Gomu Gomu no Kongataringu pada Kaido, sebuah tinju yang tanpa henti menghantam Kaido. Jurus ini serupa dengan Gomu Gomu no Z Gatling, namun kali ini dalam versi lebih hebat atau kuat, yaitu dalam mode gear keempat. Dan setelah Kaido menerima tinju bertubi-tubi dari kapten tercinta kita, chapter 1002 berakhir. Namun tenang, minggu depan lanjut karena tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.